Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa menghadiri majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah, Allah bukakan pintu rahmatnya, pintu hidayahnya, pintu barakahnya dari langit dan bumi yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana satu bulan terpental yaitu bulan Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan Muharram dimuliakan karena banyak peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Misalnya saja ketika Nabi Nuh diselamatkan Allah, yaitu naik perahu. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Daud diselamatkan Allah dari fitnahan panglima perang, juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan Allah dari ikan dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu dzalimin, juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, juga terjadi di bulan Muharram. Begitu juga hijrah Nabi Muhammad juga terjadi di bulan Muharram. Yang jadi permasalahan adalah mengapa para utusan Allah tersebut meraih kemenangan. Maka dari itu, untuk meraih kemenangan setidaknya ada 3 kata kunci untuk meraih kemenangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khotbah kali ini saya akan mengambil tema yaitu 3 kata kunci untuk meraih kemenangan. Allah Subhanahu berfirman di surat At-Taubah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa hajadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, maka di sisi Allah kedua sangat tinggi, dan mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Dari di atas setidaknya ada 3 kata kunci untuk meraih kemenangan. Yang pertama adalah iman. Ternyata iman merupakan kata kunci yang pertama dan utama di dalam meraih suatu kemenangan. Kalau kita ingin meraih suatu kemenangan, maka kata kuncinya adalah kita perlu bersatu. Karena dengan bersatu akan mendapatkan yaitu kemenangan. Tapi kalau kita bercerai-berai, kemenangan tidak akan kita tetapi adalah kekalahan. Begitu juga dari bersatu ini kita perlu hidup berjamaah. Karena dengan berjamaah kita menjadi kuat. Tanpa berjamaah kita akan lengah. Tanpa berjamaah kita akan kalah. Dan kalau kita berjamaah, kata kuncinya adalah dengan bersilaturahmi.
Maka dari itu, dari bersilaturahmi kita bisa berjamaah, dari berjamaah kita menjadi kuat, dari kuat kita bisa bersatu, dari bersatu kita memperoleh suatu kemenangan. Maka kata kuncinya adalah iman. Yang jadi pertanyaan adalah, sudahkah kita benar-benar menjadi orang yang beriman? Ini pertanyaan yang mendasar yang perlu kita jawab. Iman bukan sekedar keyakinan dalam hati, tapi juga bukan sekedar diucapkan lisan, tapi ini adalah dibuktikan dengan amal perbuatan. Salah satu di antaranya adalah bagaimana sholat kita. Kalau kita sudah usia di atas 40 tahun, sholatnya kok masih leda-lede sakarpe dewe, dipertanyakan keimanannya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Yaitu orang yang memberikan sholat dan memberikan sebagian rezekinya diberikan. Mereka itulah orang-orang yang beriman sejati. Yang jadi pertanyaan adalah, sudah kita menjadi orang yang beriman sejati? Tandanya apa? Senantiasa menjaga sholat. Ada suatu kerugian, ada suatu kekalahan yang sangat besar ketika azan Jumat dikumandangkan kita selalu datang terlambat. Ini adalah suatu kekalahan. Bagaimana kita memperoleh suatu kemenangan manakala setiap azan dikumandangkan di hari Jumat kita selalu terlambat? Ternyata kita kalah dalam mengalahkan yaitu musuh ada kita, yaitu setan. Karena apa? Kita berusaha menggoda kita dari depan. Bagaimana godaannya? Menumbuhkan keraguan-keraguan terhadap akhirat. Dari belakang bagaimana? Itu menanamkan kecintaan pada dunia. Dari sebelah kanan mengajak manusia agar meninggalkan syariat. Dari sebelah kiri mengajak manusia untuk melakukan maksiat. Dengan demikian manakala di bulan Muharram ini kita hari Jumat sholatnya kok terus, bagaimana kita akan bersatu kemenangan? Kalau kita ingin menang sebelum azan, kita sudah bisa berada di masjid ini, bisa zikir, bisa wirid, bisa tilawah dan sebagainya. Artinya kalau kita benar-benar ini, insya Allah kita menjadi orang-orang yang menang di dalam melawan musuh-musuh kita yang apa, yaitu setan laknatullah. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Setelah kita iman, diikuti jauh dengan hijrah. Hijrah artinya adalah berpindah tempat dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Tapi hijrah di sini berarti adalah meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana kalau kita ingin berhijrah, maka mari kita siap untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini kita jelas, ketika kita hijrah kita bisa membedakan mana itu perintah, mana itu larangan, mana itu pahala, mana itu dosa, mana itu halal, mana itu haram, mana itu sholat, mana itu maksiat dan sebagainya. Sehingga manakala kita benar-benar bisa bedakan, maka kita termasuk orang-orang yang menang. Dengan demikian, orang yang hijrah secara i'tiqadi, yaitu meninggalkan segala bentuk kemusyrikan menuju tauhid. Ada yang hijrah secara fikriyah, yaitu meninggalkan pola pikir jahiliyah menuju pola pikir Islamiyah. Ada yang hijrah secara syu'idah, yang meninggalkan segala hati yang buruk menuju hati yang lembut, hati yang hidup, hati yang sakit menuju hati yang sehat. Kemudian ada yang hijrah secara filosofi, yaitu meninggalkan akhlakul mazmumah, akhlak tercela menuju akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Jika kita bisa hijrah secara i'tiqadiyah, syu'uriyah, fikriyah dan sulukiyah, insya kita termasuk orang-orang yang menang. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga yang merupakan kunci meraih kemenangan adalah kita berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa kita. Kita tahu bahwa orang yang berjihad di jalan Allah SWT ini dengan harta dan jiwanya, ini termasuk yaitu suatu
harta perniagaan yang tidak akan mengalami suatu kerugian. Kita tahu betapa banyak orang-orang berlomba-lomba untuk mengadakan bisnis perdagangan, tapi dia selalu mengalami suatu kerugian. Pada Allah bukan petunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratun alim. Hai orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan suatu harta perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu dari segala yang pedih? Ternyata dijawab, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairakum in kuntum ta'lamun. Ternyata ada 3 harta perniagaan yang tidak akan memiliki kerugian dan bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah yang sangat pedih. Yaitu apa? Tu'minuna billah, iman pada Allah. Kemudian wa rasul dan iman pada Rasul. Dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Berjihad dengan harta dan jiwa kita. Maka itu lebih baik kita kerjakan jika kita mengetahui. Untuk itu di bulan Muharram ini mari kita jihad sesuai dengan kemampuan diri kita. Yang punya jasmani silakan jihad dengan jasmani, yang punya harta jihad dengan harta, yang punya ilmu jihad dengan ilmu, yang punya kaya jihad dengan kekayaan, yang punya apa yang ada di Anda silahkan berjihad sesuai dengan kemampuan kita. Jangan manakala kita berjihad dan tiba-tiba meninggal di sisi Allah, Allah akan membahasnya dengan suatu bahaya yang syahid. Dan orang yang syahid jangan dikira mati, tapi dia dihidup di Allah, dia mendapat ampunan, dia mendapat rezeki yang banyak di Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sebagai orang muslim di awal bulan Muharram ini, mari kita miliki 3 kata kunci untuk meraih kemenangan. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah jihad. Maka itu tidak ada iman harus didahului dengan hijrah, dan tidak ada hijrah kalau tidak didahului dengan jihad. Tidak ada jihad kalau dia diikuti dengan hijrah, dan tidak ada hijrah kalau tidak diikuti iman. Untuk itu 3 kata kunci ini mari kita miliki, kita camkan, kita terapkan dalam diri kita, mana yang belum ada dalam diri kita. Untuk itu mari kita tahu tanam, kita kembang, tumbuhkan, kita sirma iman kita, hijrah kita, jihad kita. Insya Allah manakala kita memiliki kata kunci ini, kita akan meraih kemenangan. Dan kita mohon kepada Allah agar orang-orang yang memberi kemenangan di Allah di dalam beriman, berhijrah dalam jihad ini dimudahkan oleh Allah dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.